Berjumpa dengan saya kembali. Kali ini kita akan membahas tentang basis data client server. Saya Fidasis Faranto Najib, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang arsitektur client server, pendahuluan, dan pengaksesan query pada database client server. Tujuan: memahami arsitektur client server, memahami konsep basis data client server, memahami pengaksesan query pada database client server, dan bagaimana perangkat lunak client server bekerja. Pendahuluan: aplikasi database terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini, teknologi client server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi client server melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN WAN, dan komunikasi. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier architecture. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengaksesnya. Server memainkan peran yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier architecture. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi GUI interface dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Bagaimana membagi fungsi DBMS antara klien dan server tidak ada ketentuannya, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan oleh para developer. Satu kemungkinannya adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server digunakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL Server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda-beda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim.
Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau back-end machine, sedangkan klien disebut application processor atau front-end machine. Jadi, pada server ini digunakan untuk memproses transaksinya, sedangkan di aplikasi di klien itu berupa memproses aplikasinya yang berupa GUI, misalnya begitu. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Tabel hasil dikomunikasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervise eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien atau koordinator adalah menjamin konsistensi dari copy, replika, dan item data dengan teknik concurrency control terdistribusi. Klien harus menjamin transaksi global atomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail dari distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribution transparency, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Kita sekarang masuk ke ringkasan. Konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Latihan soal. Pertama, apa yang dimaksud sistem client server? Client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dan arsitektur sistem terdistribusi? Pada client server, klien langsung mengakses pada server tujuan, sedangkan pada terdistribusi, bisa saja klien secara tidak langsung mengakses server lain. Nomor 3, sebutkan bagaimana tugas host, client, dan server pada three-tier arsitektur. Server memainkan peranan sebagai penengah atau dengan mengirim suatu aturan yang berupa prosedur atau constraint. Klien berisi antarmuka GUI. Host merupakan tempat mengaksesnya data. Nomor 4, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari client server dan hasil query dari server ke klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat.
Klien juga dapat merujuk pada data dictionary. Klien juga bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server. Nomor 5. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Simple, hanya satu aja. DBMS yang mendukung. Contohnya adalah Oracle. Sekian pertemuan kita kali ini. Nantikan pertemuan dengan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.